Hubungan saling ketergantungan komponen biotik dan abiotik. Berikut ini adalah beberapa contoh hubungan saling ketergantungan komponen biotik dan abiotik. A. Tumbuhan atau komponen biotik dapat hidup baik apabila lingkungan memberikan unsur-unsur yang dibutuhkan tumbuhan tersebut. Contohnya, air, udara, cahaya, dan garam-garam mineral atau komponen abiotik. Ini menunjukkan keberadaan komponen abiotik dalam ekosistem mempengaruhi komponen biotik. B. Tumbuhan atau komponen biotik yang ada di hutan sangat mempengaruhi keberadaan air, sehingga mata air dapat bertahan dan tanah menjadi subur atau komponen abiotik. Bayangkan saja apabila tidak ada tumbuhan, air tidak dapat bertahan sehingga dapat menyebabkan tanah longsor dan menjadi tandus. Hal ini menunjukkan komponen biotik sangat mempengaruhi komponen abiotik. Namun, ada beberapa komponen abiotik yang tidak tergantung dengan biotik, seperti gaya gravitasi, tekanan udara, dan matahari. C. Tindakan manusia sering mempengaruhi lingkungan abiotiknya. Pengaruh tindakan lingkungan abiotik itu ada yang negatif dan ada pula yang positif. Pengaruh negatifnya, misalnya penebangan pohon yang kemudian dapat menimbulkan erosi dan banjir. Selanjutnya, banjir membawa sampah dan menebarkan bibit penyakit ke lingkungan. Di musim penghujan, sering berjangkit penyakit muntaber, demam berdarah, kolera, dan disentri. Contoh lainnya, membuang sampah di sembarang tempat sehingga dapat menyumbat selokan, menyebabkan banjir, dan membahayakan lingkungan. Saling ketergantungan antar komponen biotik. Saling ketergantungan antar komponen biotik dibedakan menjadi dua, yaitu saling ketergantungan antar individu satu spesies atau sejenis dan saling ketergantungan antar individu berbeda spesies. Saling ketergantungan antar individu satu spesies. Pada hewan yang hidup berkelompok, terlihat jelas adanya saling ketergantungan dalam memperoleh makanan. Contohnya, sekumpulan lebah saling bekerja sama mengumpulkan madu sebagai cadangan makanan di sarangnya. Contoh lain, seekor semut yang menemukan makanan membawa sebagian makanan itu dan menginformasikan adanya makanan tersebut kepada sesamanya. Saling ketergantungan antar individu berbeda spesies. Saling ketergantungan antar individu berbeda spesies terjadi dalam peristiwa makan dimakan. Peristiwa makan dimakan menimbulkan perpindahan materi dan energi. Hal ini akan membentuk jaring-jaring kehidupan yang terdiri dari rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. A. Rantai makanan. Ulat sebagai konsumen makanan daun padi atau produsen. Ulat menjadi sumber makanan bagi burung. Setelah burung tersebut mati, pengurai akan menguraikan hewan yang mati tersebut menjadi mineral dan humus di dalam tanah. Selanjutnya, mineral dan humus tersebut digunakan sebagai pupuk oleh tumbuhan hijau. Dari contoh ini, maka dapat disimpulkan bahwa di antara produsen, konsumen, dan pengurai terjadi ketergantungan. Rantai makanan adalah perpindahan materi dan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui proses makan dimakan dengan urutan tertentu. B. Jaring-jaring makanan. Suatu makhluk hidup tidak hanya memakan satu jenis makhluk hidup. Sebaliknya, makhluk hidup itu juga dimakan oleh lebih dari satu jenis makhluk hidup lainnya. Contohnya, daun bunga melati dimakan ulat, ulat juga memakan daun sawi. Daun sawi juga dimakan belalang, belalang dimakan katak dan burung pipit. Burung pipit juga memakan ulat, burung pipit dimakan oleh burung elang. Daun sawi juga dimakan tikus, tikus dimakan oleh burung elang. Sehingga, dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan saja, tetapi banyak bentuk rantai makanan.
Rantai-rantai makanan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain disebut jaring-jaring makanan. Piramida makanan adalah suatu gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan kandungan zat makanan antara produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya dalam suatu ekosistem. Dalam piramida makanan, produsen selalu lebih banyak dari konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 lebih banyak dari konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Bentuk interaksi antar organisme. Semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu lain yang sejenis atau lain jenis, baik individu dalam satu populasinya atau individu-individu dari populasi lain. Interaksi demikian banyak kita lihat di sekitar kita. Interaksi antar organisme dalam komunitas ada yang sangat erat dan ada yang kurang erat. Interaksi antar organisme dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Netralisme dan antibiosis. Netralisme adalah hubungan tidak saling mengganggu meskipun berbagai organisme hidup pada habitat yang sama. Netralisme terjadi jika nesia berbeda. Contohnya, antara sapi dan capung. Sedangkan, antibiosis adalah interaksi antar organisme di mana salah satu organisme menghasilkan zat antibiotik atau racun yang berbahaya bagi organisme lainnya. Contohnya, interaksi antara jamur penicillium dengan spesies mikroorganisme lain. Jamur ini mengeluarkan antibiotik yang dapat menghambat atau mematikan mikroorganisme lain yang hidup di sekitarnya. Contoh lain, pada tumbuhan Kamboja dan pohon gamal yang mengeluarkan zat racun yang dapat mematikan rumput dan tumbuhan lain di sekitarnya. 2. Predatorisme. Predatorisme adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini sangat erat, karena tanpa mangsa, predator tidak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contohnya, ular memangsa tikus, singa memangsa burung hantu, kucing memangsa tikus, dan beruang memangsa ikan. 3. Simbiosis. Simbiosis adalah hubungan erat antara dua organisme berbeda spesies yang hidup bersama. Simbiosis dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. A. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, lumut kerak atau lisan. Simbiosis mutualisme bersifat sangat erat sehingga masing-masing organisme tidak dapat hidup mandiri. B. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme berbeda spesies di mana salah satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak lain dirugikan. Pihak yang mendapat keuntungan disebut parasit, sedangkan pihak yang dirugikan disebut inang. Parasit ada yang hidup di luar tubuh inang dan ada juga yang hidup di dalam tubuh inang. Parasit yang hidup di luar tubuh inang disebut ektoparasit, contohnya kutu kepala. Parasit yang hidup di dalam tubuh inang disebut endoparasit, contohnya cacing pita. C. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua spesies organisme yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Organisme yang mendapat keuntungan disebut komensal. Contohnya, pola hidup antara ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora menempel pada tubuh bagian ikan hiu dan akan terbawa kemanapun ikan hiu pergi, sehingga ikan remora dapat berpindah tempat. Nah, ikan remora juga memperoleh keuntungan, seperti mendapat perlindungan serta sisa makanan dari mulut ikan hiu. Sementara,
Ikan hiu tidak terganggu dan juga tidak mendapat keuntungan dari ikan remora.